Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Masih di dalam suasana Paskah, maka sebelumnya kami menyampaikan selamat hari Paskah, merupakan kemenangan bagi kita. Tuhan pasti menyertai, memampukan di dalam kita menghadapi segala permasalahan itu. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita semua diberi kesehatan dan diberi keselamatan sehingga kita pada hari ini boleh melakukan ibadah sekalipun di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur pula karena Tuhan masih memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki ibadah pada hari ini yang merupakan ibadah PA, pemahaman Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita menyanyi sebagai pembuka kita, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Ibadah hari ini di rumah masing-masing keluarga dalam ibadah PA kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai ayat penerang di dalam ibadah kita, marilah kita buka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentunya kita meyakini dan mengamini sekalipun kita mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, Tuhan tetap di tengah-tengah kita. Tuhan, Kau gembala kami.
Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersujud menghadap Engkau Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa masih tetap melindungi, menyertai dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi. Kami hendak membaca dan menggumuli akan firman. Kiranya Tuhan memampukan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya Engkau sertai dan lindungi. Kiranya Tuhan kuatkan, sehingga apa yang disampaikan menjadikan berkat semangat di dalam kehidupan kita. Ini demikian juga Tuhan, segala kekurangan dosa yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan ampuni. Dan selanjutnya kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah Tuhan doa kami yang singkat ini, yang semua itu kami serahkan dan kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mazmur 91 ayat 5 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah bersedia membaca, lebih-lebih yang melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita membaca dari Mazmur 91 ayat 5 sampai 12 tadi, tentu kita diingatkan kembali pada zamannya Musa yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Allah ingin membebaskan bangsa pilihannya dari penderitaan perbudakan bangsa Mesir itu. Maka Musa dilengkapi dengan 10 tulah untuk disampaikan kepada Raja Fir'aun. 10 tulah itu antara lain air menjadi darah, wabah katak, wabah nyamuk, wabah lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barak atau penyakit kulit, hujan es, belalang, gelap gulita, tiap anak sulung akan mati. Dari 10 tulah tadi dilengkapkan pada Musa untuk menghadap Firaun, supaya Firaun melepaskan, mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada prosesnya setiap tulah yang dilakukan oleh Musa tidak bisa segera bangsa Israel dilepaskan oleh Raja Firaun. Tiap tulah demi tulah selalu ditolak oleh Raja Firaun, sehingga pada akhirnya Tuhan melimpahkan tulah yang ke-10, yaitu tiap anak sulung akan mati. Peristiwa yang sangat mengerikan, di mana setiap anak sulung akan mati. Tapi anak Tuhan, anak pilihan Tuhan dilepaskan dari masalah tersebut. Disitulah Raja Firaun baru mengizinkan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi dalam kenyataannya setelah
keluar dari tanah Mesir, bangsa Mesir dengan sergadunya tetap mengejar-ngejar bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai umat pilihan supaya kita tidak takut terhadap segala penyakit yang terjadi. Lebih-lebih pada saat ini, situasi yang sangat mencekam saat ini dengan adanya wabah pandemi corona sampai mewabah seluruh dunia. Dari bacaan tersebut ada beberapa hal yang perlu kita pergumulkan. Karena kejadian-kejadian saat ini sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi Tuhan sudah berpesan, kita tidak usah takut. Memang wabah sejak dulu sudah ada sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari bacaan tadi ada hal-hal yang perlu kita pergumulkan. Yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk dilakukan atau direspon situasi saat ini. Lebih-lebih pada ayat 7 dan 9. Yang kedua, situasi yang semarak saat ini, semua orang sangat ketakutan. Bagi kita bagaimana untuk menanggapinya supaya tidak takut. Dari beberapa ayat Alkitab yang bisa mendukung di dalam kita menanggapinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk mewujudkan perlindungan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari 3 pertanyaan ini nanti bisa Bapak, Ibu pergumulkan kiranya apa yang menjadi pemahaman kita, apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan selalu menyertai. Amin. Tuhan Bapa kami juga, kembali kami menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dengan situasi seperti ini Engkau telah memberikan firman-Mu, namun kiranya firman itu menjadikan kekuatan kami dan tuntun kami Bapa, supaya kami boleh mempergumulkan apa yang menjadi pergumulan di dalam renungan tadi. Bapa, semua itu kami mohon di dalam kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Dan marilah kita mewujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, kami kembali bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk telah memperkenalkan kami untuk mewujudkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan sucikan agar senantiasa berkat ini menjadi kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan keluarga demi keluarga. Kiranya Engkau mampukan kami untuk senantiasa boleh merasakan, boleh melihat kasih Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami baik sebagai kepala keluarga, kiranya Tuhan menyertai dan lindungi di dalam kami membina anak-anak. Demikian juga ibu rumah tangga, anak-anak semuanya kami serahkan ke tangan kuasa. Anak-anak yang masih sekolah, kiranya Tuhan sertai dan lindungi.
Lebih-lebih saat ini Tuhan, mereka belajar di rumah. Karena itu kiranya Engkau sertai dan lindungi, agar mereka boleh belajar dengan sebaik-baiknya. Yang saat ini mengalami pergumulan di dalam mencari pasangan, Tuhan kiranya Engkau berkati, dan kiranya Tuhan sediakan jodoh masing-masing. Bagi mereka yang hendak mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau tuntun dalam kehidupannya. Bapak, demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara yang pada saat ini mengalami dilema di dalam pemerintahan, di dalam mengurusi masyarakat dan seterusnya. Bapak, bagi para pimpinan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan, memberi hikmat kebijaksanaan di dalam mengatasi situasi yang ada saat ini. Tuhan, demikian juga kami serahkan negara kami, kiranya Engkau jauhkan dari segala ancaman. Dan Bapa di surga, kami menyerahkan para medis, dokter, perawat yang saat ini merawat orang-orang yang mengalami COVID-19. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memampukan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Dan biarlah Tuhan, semua itu hanya Engkau lah yang menjadi tumpuan mereka. Bapa surgawi, demikian juga wabah COVID-19 yang melanda di negara kami ini, kiranya Tuhan singkirkan supaya cepat berlalu, sehingga terjadilah akan pemulihan di dalam situasi ini. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan. Bapa surgawi, bila di dalam kami membangun peribadatan saat ini masih banyak kekurangan, kiranya Tuhan sempurnakannya. Bapak, inilah doa kami yang semua itu kami serahkan di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah tanda kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuai kan pun besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadat ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Siapa tak? Kita bisa lebih mengerti betapa pentingnya ibadah bersama atau bergereja. Sukacita ketika kita beribadah di rumah adalah kita bisa lebih dekat dengan keluarga dalam beribadah bersama, tapi juga lebih simpel. Sedangkan dukanya kita tidak bisa beribadah bersama dengan saudara seiman dan muncul kerinduan untuk bersekutu kembali di gereja.
kita ibadah di rumah bisa menghambat penyebaran COVID-19. Kita tetap bisa mensyukuri apa yang terjadi saat ini. Kita tidak bisa ibadah di gereja bersama-sama. Kita mempunyai rasa kangen, rasa rindu, bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya. Nggak enak, soalnya saya sendirian di rumah. Halo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dek Disa, kangen semuanya. Dadah, kami berkati. Amin. Di rumah saja dan menggunakan masker seperti ini merupakan sikap bijaksana yang kita ambil karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Sebagai wujud sikap taat dan setia kita sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai warga negara Indonesia. Tetap jaga diri kita demi orang lain dengan di rumah saja. Salam sehat, Tuhan memberkati.